Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala SDN Sumber Sari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan rencana tindak lanjut terkait dengan program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK di tahun 2024. Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga dalam kegiatan ini kita memberikan atau mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, di depan Bapak Ibu sudah melihat terkait dengan slide PowerPoint yang saya tampilkan, yakni terkait dengan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK dengan judul Permainan Rondes Membangun Karakter Bangsa dengan Pembelajaran Sport Education Model dengan model pembelajaran SEP. Nah, Bapak Ibu, kegiatan rencana tindak lanjut ini saya lakukan di KBS, yakni komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah kita, yakni di SDN Sumber Sari juga. Dan KBS yang kita sepakati bersama dengan nama Kombel belajarnya adalah Kombel belajar basic, yakni artinya adalah belajar basic. Kombel basic SS3. Bapak Ibu, mungkin dari mapel yang lain apa sih untuk permainan Rondes dan bagaimana kaitannya dengan membangun karakter bangsa? Apakah permainan itu bisa digunakan untuk membangun karakter bangsa? Maka di slide selanjutnya ada latar belakang. Kenapa kalau saya mengambil permainan Rondes? Untuk mapel yang lain mungkin bertanya-tanya permainan Rondes itu seperti apa? Di PJOK permainan Rondes itu termasuk dalam permainan bola kecil. Sebelumnya kita lihat di latar belakang. Di latar belakang yang saya angkat sebagai judul itu latar belakangnya adalah peserta didik kita saat ini disebut dengan generasi Z, yang dimana harus informasi itu secara cepat diterima oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu kebanyakan untuk di zaman sekarang lebih tertarik pada kegiatan online, begitu juga game online, sehingga baik itu mempengaruhi sikap dan juga keterampilan gerak yang dimiliki oleh peserta didik. Sikap yang individual banyak terjadi pada generasi peserta didik saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan sosial. Jadi anak-anak ketika memegang HP, ketika bermain game online itu lebih banyak individual, tidak secara berkelompok. Kalau di zaman kita dulu, mungkin zaman 90-an, zamannya Bu Miftah mungkin ya, kalau saya zaman 2000-an, itu kalau zaman 90-an itu lebih banyak bermain berkelompok. Rata-rata permainan tradisional. Kalau untuk permainan kecil itu permainan kasti. Banyak anak-anak yang tidak tahu permainan kasti, tapi kalau generasi yang lalu, kasti itu dimainkan tanpa aturan yang disampaikan terlebih dahulu. Mereka sudah tahu cara bermain. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya sebagai guru PJOK mengangkat tema membangun karakter bangsa melalui permainan Rondes yang menyenangkan dengan pembelajaran sport education model. Nah, sport education model itu seperti apa nanti akan saya sampaikan. Untuk selanjutnya, berikut Bapak Ibu untuk permainan Rondes sendiri. Permainan Rondes merupakan permainan beregu menggunakan bola kecil yang dipukul menggunakan tongkat memukul. Menurut Supardian Suroyo, kemampuan dasar yang diperlukan untuk bermain Rondes meliputi melempar, memukul, dan menangkap bola. Hal itu dikutip dari buku Penjas Sporters untuk SDMI kelas 5. Dan di dalam permainan Rondes itu mencakup beberapa aspek afektif atau sikap. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah sportivitas, dan yang terakhir adalah untuk aspek keterampilan gerak. Kerjasama seperti apa? Karena namanya permainan, otomatis dilakukan berkelompok permainan Rondes ini. Tanpa kerjasama yang baik, maka permainan Rondes tidak bisa dilakukan dengan baik pula.
juga tidak dapat memenangkan pertandingan. Yang kedua yakni sportivitas. Bapak Ibu, hal sportivitas ini di dalam peserta didik sekarang sangat langka. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sikap yang kurang baik yang sekarang itu peserta didik banyak sekali melakukan hal tersebut. Apa itu? Mungkin pembulian. Kenapa? Pembulian itu dilakukan karena peserta didik tidak mau mengakui kemampuan orang lain. Nah, di sportivitas ini dalam permainan rondes itu mengajarkan terkait dengan sikap sportivitas. Menang kalah biasa dalam permainan, tetapi poin penting yang dapat diberikan dalam permainan rondes adalah mampu mengakui keunggulan lawan, kemampuan lawan. Selanjutnya yakni kenapa permainan rondes membangun karakter bangsa? Yang pertama, relevansinya sangat tinggi. Melalui olahraga permainan ini, generasi muda dapat satu, menghubungkan dengan akar budaya yang awalnya dari permainan bola kasti. Permainan rondes itu mengadopsi dari permainan softball. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan yang berakar pada budaya lokal. Kita tahu permainan kasti, permainan entik mungkin ya, yang menggunakan tongkat itu sudah ada pada saat generasi yang lalu. Selanjutnya, membentuk karakter yang tangguh melalui tantangan fisik dan mental dalam permainan, menjadi generasi yang berkualitas dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, pembelajaran SEM itu apa sih? Pembelajaran SEM itu yakni Sport Education Model, memiliki arti dan tujuan. Model pembelajaran olahraga SEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa secara holistik. SEM tidak hanya sekedar mengajarkan teknik olahraga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Intinya pada kegiatan pembelajaran Sport Education Model ini, peserta didik sebagai aktor utama, baik yang melakukan kegiatan pembelajaran olahraga dan juga penyelenggara kegiatan olahraga. Kita ambil contoh adalah pembelajaran SEM yang saya angkat ini adalah permainan rondes. Jadi peserta didik membuat permainan, membuat pertandingan rondes yang dilakukan oleh semua peserta didik, mulai dari kepanitiaan, mulai dari juri, mulai dari wasit, mulai dari tenaga kesehatan sampai penonton, supporter, itu dilakukan oleh peserta didik. Guru sebagai fasilitator. Dan di sini kerjasama yang saya lakukan, kolaborasi yang saya lakukan adalah antar guru. Siapa saja? Yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Guru PJOK sebagai fasilitator terkait dengan teknis pembelajaran. Guru kelas sebagai fasilitator untuk anak-anak siswa kelas tersebut. Guru PAI itu sebagai fasilitator untuk dalam kegiatan juga ada diawali dan diakhiri guru bahasa Inggris, karena Sport Education Model dalam permainan rondes itu mengangkat kata-katanya, peraturannya itu ada yang bahasa Inggris. Contohnya saja first base, second base, peraturan better out, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, capaian yang diharapkan dari kegiatan permainan rondes dalam pembelajaran SEM. Yang pertama, pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Jelas Bapak Ibu, karena kegiatan model SEM itu dilakukan, dilaksanakan, dievaluasi mulai awal sampai akhir itu dilakukan oleh peserta didik. Jadi peserta didik tidak ada yang namanya pasif, hanya duduk saja melihat itu, tetapi harus aktif dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Karena permainan rondes adalah hal baru, maka peserta didik dituntut untuk mencari informasi terkait dengan permainan tersebut. Yang ketiga, project. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar.
Peserta didik akan belajar dari permainan rondes, produk apa yang dihasilkan. Contohnya saja, ketika melakukan permainan rondes banyak siswa yang tidak dapat melakukan memukul. Nah, peserta didik harus mempunyai inovasi. Bagaimana cara memukul yang baik? Apakah tongkatnya dimodifikasi ataukah bolanya yang dimodifikasi? Bolanya kecil Bapak Ibu, bola tenis lapangan. Apakah menggunakan bola sepak yang besarnya bola sepak? Boleh untuk kegiatan latihan. Akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat dari kegiatan permainan tradisional. Terlewat permainan rondes. Murid yang terlibat kelas 5 dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi semuanya tidak terpaku atau terbatasi oleh gender, karena kita adalah kesetaraan gender. Penanggung jawab sebagai kepala sekolah dan KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi Bapak Ibu guru SD Bersari 3 yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru akar. Aset yang dimiliki sekolah. Nah, aset yang dimiliki sekolah ini saya analisa melalui dari 7 aset pembelajaran. Ada 7 aspek: manusia, sosial, politik, dan sebagainya sampai 7 terkait dengan lingkungan juga. Aset yang dimiliki sekolah yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pelindung kegiatan dan pendukung dalam kegiatan. Guru PJOK memiliki kompetensi dalam merancang melaksanakan kegiatan olahraga. Yang ketiga, lapangan olahraga yang kita miliki itu merupakan lapangan halaman sekolah yang menurut saya itu sudah cukup untuk digunakan permainan rondes. Peralatan olahraga, karena permainan rondes hanya membutuhkan beberapa peralatan olahraga yang tidak terlalu beragam, membutuhkan tongkat, kun atau karpet sebagai base dan juga bola. Selanjutnya yakni budaya sekolah. Budaya sekolah memiliki budaya aktivitas fisik di mana anak-anaknya itu tidak malas untuk bergerak. Meskipun sekolah kita berada di tengah-tengah kota, tetapi background dari siswa SDN Sumbersari 3 itu adalah di dalam suatu perkampungan yang anaknya sudah terbiasa untuk aktivitas fisik di rumah. Yang terakhir yakni kemitraan, kerjasama dengan komunitas sekitar, lembaga olahraga atau organisasi masyarakat dapat memperkaya kegiatan tersebut. Kita pernah melakukan MOU dengan Universitas Negeri Malang dan dari Fakultas Olahraga. Nah, itu juga menjadi sumber belajar yang dimiliki. Rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik, dokumentasi dan juga refleksi dari kegiatan. Rencana evaluasi yang paling penting adalah terkait dengan refleksi Bapak Ibu. Dari refleksi itu sebagai bahan evaluasi, apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik, dengan lancar, ataukah ada tantangan yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir, yakni tantangan yang terjadi. Nah, analisa saya sebagai tantangan untuk kegiatan tersebut yang pertama adalah cuaca. Karena beberapa waktu ini cuaca hujan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, keterbatasan waktu, yaitu kegiatan yang dilaksanakan bentrok kegiatan lainnya. Karena pelaksanaan direncanakan untuk minggu depan atau 2 minggu ke depan itu dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan SAS dan juga akhir semester. Yang ketiga, biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Kita tahu semua kegiatan juga membutuhkan biaya. Dan yang terakhir, yakni sekian dan terima kasih. Untuk kegiatan berikutnya yakni tanya jawab. Dari presentasi yang saya sampaikan secara singkat, padat dan jelas, mungkin Bapak Ibu saya rasa pasti ada pertanyaan, karena dari mapel yang lain pasti bertanya, Pak, ini apa sih kaitannya? Pak, ini bagaimana sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Monggo untuk kegiatan tanya jawab akan saya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dipersilakan. Oh, dipersilakan Bu Win, monggo Bu Win. Terima
Terima kasih Eka atas waktunya yang diberikan. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana kebiasaan karakter peserta didik dibentuk dari permainan Rodes. Di karakternya, karakter peserta didik. Terima kasih. Mau langsung jawab atau langsung pertanyaan semuanya? Langsung jawab saja. Baik, terima kasih Bu Win atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pembiasaan karakter peserta didik dalam permainan Rodes. Baik Bu Win, izinkan saya menjawab. Untuk permainan Rodes sendiri itu juga membentuk karakter. Tidak hanya permainan Rodes, tetapi semua permainan dalam BJOK itu sebenarnya mengandung nilai-nilai untuk membentukkan karakter siswa. Di antaranya contohnya dalam permainan Rodes, karena permainan berkelompok. Otomatis dalam permainan berkelompok harus ada yang namanya kerjasama, harus ada namanya komunikasi antara siswa. Tanpa komunikasi di dalam lapangan, hanya diam-diaman saja juga permainan tidak akan berlangsung dengan baik, akan terjadi kesalahpahaman. Selain kerjasama, tetapi juga ada aspek yakni disiplin, tanggung jawab, saling menghargai atau sportivitas. Tanpa hal tersebut permainan akan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena permainan Rodes ini adalah permainan untuk mencari poin, siapa pemenangnya, seperti itu Bu Win. Contohnya saja dalam permainan Rodes, dalam tim bertahan. Ketika tim bertahan tidak disiplin pada posisinya, maka juga mudah sekali untuk ditembus pemain penyerang. Contohnya saja seperti itu dalam permainan. Sehingga permainan Rodes ini tidak secara langsung mengajarkan anak-anak secara teori harus aspek ini tidak, tetapi dari permainan tersebut anak-anak akan merasakan sendiri. Oh, ketika saya bermain tadi, saya harus kerjasama, saya harus tanggung jawab. Nah, seperti itu Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Iqbal. Cukup luar biasa atas pemaparan Pak Iqbal yang mungkin dari kami ini adalah satu ilmu baru gitu ya, apalagi tentang pembelajaran sport education model SEM gitu ya. Nah, bagaimana sih dengan permainan Rodes ini membangun karakter bangsa dengan pembelajaran yang sudah disampaikan dan dipaparkan Pak Iqbal. Yang saya sempat dari paparan Pak Iqbal itu, Rodes itu yang barusan ini tadi adalah lebih pada karakter, dia bertanggung jawab, kemudian lebih pada kerjasama gitu ya. Mungkin itu bisa nyampe ketika pembelajaran ini pada kelas besar gitu Pak, kelas tinggi itu mereka sudah mampu secara menganalisa emosi, kemudian menganalisa lingkungan, itu mudah. Nah, yang kebetulan saya sendiri ada di kelas kecil ya, kelas rendah gitu ya. Yang saya tanyakan, apakah permainan Rodes ini apa hanya bisa digunakan di kelas tinggi atau kelas besar? Sedangkan dalam pembentukan karakter sebenarnya sebagai fondasi dilakukan di usia dini, ya di kelas rendah. Mohon bisa memberikan penjelasan setidaknya untuk bisa memberikan wawasan kami sehingga dari permainan inti itu PJOK dengan MAPEL itu terintegrasi dengan yang lain gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Betul, untuk permainan Rodes apakah hanya bisa digunakan untuk kelas besar? Ya, jawabannya. Kenapa? Karena dalam tahapan materi untuk permainan itu sendiri ada permainan di kelas kecil dan kelas besar. Untuk permainan bola kecil di permainan Rodes memang materinya masuk ke dalam permainan kelas besar, yaitu terutama di kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 itu menggunakan permainan plastik. Begitu di kelas 6. Saya hanya memodifikasi aturan permainan sehingga anak-anak mengetahui terkait dengan kegiatan permainan Rodes. Loh Pak, untuk permainan kecil bagaimana? Di kelas kecil bagaimana? Nah, di kelas kecil itu permainannya adalah berat dasar, melempar, menangkap, memukul. Memukul itu pun juga materi terakhir.
di kelas kecil hanya melatih berat dasarnya saja, melempar dan menangkap, yakni gerak motorik fundamental atau berat dasar, terutama apalagi di kelas 1. Kalau untuk permainannya mungkin di kelas kecil hanya masuk di kelas 3, persiapan di kelas 4, pengenalan sedikit terkait dengan permainan pasti. Lalu kaitannya pertanyaannya apa? Sedangkan untuk pembentukan karakter itu dimulai dari usia dini. Nah, Bapak Ibu, untuk pembentukan karakter di usia dini tidak hanya di dalam permainan berkelompok, tetapi di dalam permainan individu, latihan melempar, menangkap, itu juga menanamkan pembentukan karakter. Apa pembentukan karakternya? Disiplin, menghargai teman. Pada generasi sekarang, ketika anak melempar dan menangkap, lepas bolanya, itu kebanyakan disorakan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu guru, terutama guru PJOK, bisa menekankan pada aspek sikap tersebut, menghargai, tanggung jawab. Ketika bolanya melempar terlalu jauh, itu biasanya anak-anak tidak mau mengambil. Nah, dari situ adalah peran guru PJOK ketika melakukan praktek di lapangan, menanamkan sikap, aspek sikap tersebut. Seperti itu. Sudah terjawab, Pak? Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, monggo. Ada yang tanya? Pak, monggo. Terima kasih Pak Iqbal. Kalau garis besar dari Rondes ini memang saya tangkap hampir mirip dengan pasti. Tapi setelah saya cek juga ada perbedaan tentang bola, kemudian ukuran bola. Oke, itu yang saya tangkap dari penjelasan tadi. Yang pertanyaan saya sendiri adalah kolaborasi yang seperti apa dibutuhkan dalam menjalankan program-program yang tadi sudah saya sampaikan dalam peserta komunitas belajar. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan untuk rencana tidak lanjut pengembangan kompetensi PKD ini yang dilaksanakan di KBS Komunitas Belajar Sekolah itu hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan P5. Jadi di dalamnya itu menuntut untuk kolaborasi antar guru mapel. Nah, terkait dengan kegiatan yang saya rencanakan ini, kolaborasinya adalah dengan berbagai pihak, yang terutama di dalam komunitas belajar sendiri itu yang pasti adalah dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam kegiatan KBS. Yang kedua dengan guru mapel yang kita kolaborasikan adalah dengan guru mapel PMI, guru mapel bahasa Inggris. Karena di dalam pembelajaran permainan Rondes itu biasanya perintahnya menggunakan bahasa Inggris Pak. Jadi seperti halnya softball, first base, second base, third base, save, aman, better out, memukul mati, strike out, call dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu otomatis itu kolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Untuk guru agama dimanapun kegiatan, untuk kegiatan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, dan juga di dalam kegiatan permainan pasti ada penanaman aspek-aspek akhlak, jujur dan sebagainya. Nah, itu juga masuk ke dalam kriteria untuk kolaborasi dengan guru agama. Wali kelas adalah fasilitator utama dengan guru PJOK untuk kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Pak. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu sudah dapat pertanyaan, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang kelima, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Saya buka pertanyaan. Oke, silakan. Boleh. Kalau sudah, tidak ada. Masukan boleh, saran dan kritik masukan boleh. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Sangat luar biasa. Ya, sekali lagi sangat luar biasa. Saya tahu Pak Iqbal itu bukan guru olahraga biasa, tapi sangat luar biasa. Kegiatan permainan Rondes ini apabila dilakukan memang
menyenangkan ya Pak ya. Di samping bisa menumbuhkan karakter yang baik untuk anak-anak, juga kuncinya guru olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran. Di sini kalau saya lihat tadi, memang dari apa yang disampaikan Pak Iqbal, semua anak pasti akan aktif. Tidak ada anak yang istilahnya hanya melihat. Ya. Harapannya nanti kedepannya Pak Iqbal setelah mengikuti kegiatan ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dikembangkan untuk guru-guru yang lain juga. Mungkin masukan sedikit Pak Iqbal ya, kalau dari segi tadi tentang materi, tentang prosesnya sudah sangat luar biasa, teman-teman sudah bertanya tentang kompel dan lain-lain. Saya ingin Pak Iqbal itu semakin istilahnya semakin matang lagi. Jadi nanti ketika di penulisan saja, ya, saya nggak lihat materi dan lain-lain, itu sudah luar biasa Pak Iqbal. Di penulisan saja, jadi nanti kekonsistenannya Pak Iqbal tadi ada beberapa yang di awal memakai pembelajaran olahraga, di berikutnya ada PJOK, jadi mungkin dari awal terus memakai kata peserta didik, siswa, murid. Nah ini mau yang dipakai mana salah satu gitu ya. Kemudian kata asing serapan harus miring atau seperti apa gitu ya. Intinya itu saja sih, kalau dari keseluruhannya sudah sangat luar biasa. Intinya nanti kalau ini bisa diterbitkan jadi artikel atau sebuah karya yang benar-benar cantik. Oke. Terus lanjut Pak Iqbal ya, semangat terus ya. Bukan hanya untuk Pak Iqbal, bukan hanya untuk sekolah, tapi mudah-mudahan Pak Iqbal bisa berkembang di luar sana. Saya bangga dengan Pak Iqbal, berani bangga membanggakan di luar sana, karena di luar sana Pak Iqbal tidak dipandang sebelah mata. Ya. Terus membawa nama baik kebesarannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Juwita atas masukannya. Betul Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Juwita terkait dengan penulisannya. Jadi kita menggunakan harusnya peserta didik, siswa atau murid. Jadi sebenarnya adalah yang digunakan adalah peserta didik. Pembelajaran PJOK sekarang menjadi pendidikan jasmani organ dan kesehatan kalau dulu. Kalau sekarang pendidikan olahraga, penor, dan sebagainya. Nah, nanti itu sebagai masukan saya, mana kata yang baku untuk dituliskan dalam sebuah artikel. Nah, untuk kedepannya, masukan dari Bu Juwita untuk diterbitkan sebagai artikel dan sebagainya. Alhamdulillah saya sebenarnya punya satu buku, tapi seperti saya simpan. Saya sudah menerbitkan satu buku, tidak saya terbitkan komersil, tetapi saya gunakan seperti saya sendiri, nanti bisa saya bagikan. Dan juga Bapak Ibu, pembelajaran SEM ini tidak hanya untuk guru PJOK. Tidak hanya untuk guru PJOK, untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kita ada namanya P5 project, P5. Itu bisa digunakan dalam tema apa nanti bisa digunakan. Mungkin itu saja, ada lagi tambahan mungkin saran dan kritiknya. Mohon maaf dalam penayaan, dalam penyajian materi, dalam penjelasan mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Tidak ada pertanyaan berikutnya? Jika tidak ada, demikian presentasi terkait dengan kegiatan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK di tahun 2024. Saya selaku panelis Muhammad Iqbal Asyrafian, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, dan mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih atas masukannya dan sarannya, semoga menjadikan lebih baik bagi saya pribadi dan juga keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.